Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang dikarang oleh Syekh atau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala, di mana pembahasan kita ya sudah sampai tentang wujubu al-ittiba'i wa tarku libtida'. Wajibnya ittiba', mengikuti tata cara dan metode beragama Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dan juga orang-orang yang baik dalam mengikuti mereka. Wa tarku libtida' dan meninggalkan perbuatan yang bid'ah, ya, perbuatan ya yang tidak dicontohkan, yang tidak pernah ditempuh ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya ya dan orang-orang yang baik ya dalam mengikuti mereka. Ya tentunya kewajiban tentang ittiba di sini ya sudah sangat sering kita diingatkan ya oleh para asatidzah. Begitu juga ya terkait bahaya bid'ah ya, kita sering diperingatkan terkait hal tersebut ya. Nah, tentunya di sini ya kembali kita ulas ya mungkin dengan metode atau penyampaian yang lain ya sehingga kita semakin lebih yakin ya dan juga semakin dimudahkan ya dalam mengamalkan hal ini. Ya, di pekan yang lalu kita sudah mengambil ya, sini membacakan beberapa riwayat ya, penjelasan ya, tentang wajibnya untuk kita tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khususnya ya dalam permasalahan-permasalahan akidah dan secara khusus lagi terkait pembahasan al-asma wa sifat ya, yang mana di sini ya banyak sekali perdebatan ya antara ahlus sunnah ya dengan ahlul bid'ah begitu ya. Kan di sini kemarin disebutkan riwayat yang pertama menyebutkan tentang seorang yang bertanya tentang hal-hal yang mutasyabih ya, bahkan beliau penanya menanyakan sesuatu yang ya seperlunya atau sejatinya tidak perlu ditanyakan gitu. Sampai-sampai dikatakan bahwasannya ya penanya tersebut ya seperti seseorang ya, yang bernama Sobir ya, di mana Sobik di sini ya dia pun ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan ya, yang dia senang ya bertanya tentang hal-hal yang mutasyabih ya, yang tujuannya bukan mencari ilmu tapi ya tujuannya mencari hal-hal yang lain ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab di sini menghukumnya ya, mencambuk ya dan juga memenjarakannya ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ya memboikotnya ya agar dia diberikan tidak boleh ya duduk bermajlis dengan orang-orang ya, supaya orang-orang tidak terkena
syubhatnya. Ya, itu kurang lebih ya apa yang kita bacakan kemarin di pertemuan yang telah lalu. Ya. Kita lanjutkan kembali di sini. Ya, ya. Sudah di halaman 34 ya. Silakan dibuka. Akhbarona Abul Husaini ya, berkata rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wal jami'al muslimin Allahumma amin. Akhbarana Abul Husaini Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahidu Al-Khaffaf ya, mengabarkan kepada kami Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid ya, Al-Khaffaf. Qala, beliau berkata, akhbarana Abu Nuaim ya, Abu Nuaimin Abdul Malik bin Muhammad bin Adiyin al-Faqih, mengabarkan kepada kami siapa? Abu Nuaim ya, Abu Nuaim kunyahnya namanya Abdul Malik bin Muhammad bin Ali al-Faqih. Qala, beliau berkata, haddatsana Ar-Rabi'u bin Sulaiman, mengabarkan kepada kami Rabi' bin Sulaiman. Qala, beliau berkata, ini Rabi' bin Sulaiman ini di antara murid seniornya Imam Syafi'i. Kisahnya masyhur ya, di mana beliau ketika awal-awal belajar itu beliau termasuk orang yang lambat dalam apa namanya memahami pelajaran ya, sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala ya berkata ya, kalau seandainya ilmu ini bisa disuapin gitu kan seperti seorang memberi makan ya, nyuapin gitu, maka beliau akan suapin, tapi ilmu tersebut tidak bisa seperti itu, harus dengan belajar ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau dalam belajar ya. Bahkan periwayatan antara Rabi' bin dari Imam Syafi'i ini termasuk periwayatan yang uh, apa namanya yang sangat kuat ya, karena saking seringnya ya mulazamah Rabi' bin Sulaiman ini kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata ya, sami'tu asy-Syafi'i rahimahullah yaqul ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, la an yalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk ya, sungguh ya, ya, sungguh ya, seorang hamba di sini yalqa fiilnya, failnya di sini al-'abd ya, karena dia marfu di sini. La an yalqallaha al-'abdu ya, sungguh ya, kalau seorang hamba ya bertemu Allah sebagai maf'ulnya ya. Bisa lihat di sini mansub ya. Sungguh kalau Allah ya, sungguh sekiranya kalau seorang hamba bertemu dengan Allah bikulli dzanbin ya, dengan seluruh dosa. Ma khala ya, ma khala ini artinya illa, kecuali. Ma khala syirik, kecuali syirik ya. Jadi kalaulah seorang hamba ya, sungguh kalau seorang hamba bertemu dengan Allah dengan seluruh dosanya kecuali kesyirikan, karena kesyirikan ini dosa yang paling besar dan Allah tidak mengampuni dosa syirik ya, dan pelaku kesyirikan ya tempatnya di neraka. Ya, ahabbu ilayya, kata beliau, lebih aku cintai min an yalqahu ya, daripada ya dia menemuinya ya. Artinya seorang hamba menemui Allah. Hu di sini ya, punya kembali kepada Allah ya. Min an yalqahu ya, dari ia menemui Allah bisyai'in, dengan sesuatu, minal ahwa ya, dari hawa nafsu ya. Artinya dari banyak, intinya di sini beliau menggambarkan ya dari banyak dosa ya, tentunya ada selain dosa kesyirikan, karena kesyirikan ini dosa yang paling besar ya, dzulmun azim ya. Itu kata Imam Syafi'i itu masih lebih dicintai oleh Imam Syafi'i ya, daripada seorang hamba itu bertemu Allah ya, ternyata dia memiliki dosa ya yang berkaitan dengan hawa nafsu ya. Maksudnya di sini ya terkait dengan bid'ah ya, terkait dengan bid'ah ya, karena sejatinya seorang yang
melakukan bid'ah tersebut ya karena dia mengikuti hawa nafsunya ya. Ia bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang seharusnya dia taslim, dia menyerahkan diri ya, tunduk ya atas kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, tapi dia tidak mau taslim ya, tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya ya, sehingga dia terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Ya, jadi intinya di sini Imam Syafi'i menggambarkan bahwasanya dosa ya terkait bid'ah itu ya ini adalah dosa yang lebih besar ya dari dosa-dosa yang lain ya, dari dosa-dosa yang lain gitu. Kecuali kesyirikan tentunya, kecuali kesyirikan. Kemudian uh, akhbaroni Abu Tahir Abu Tahirin Muhammad bin Al-Fadl ya. Abu Tahir Muhammad bin Fadl mengabarkan kepadaku akhbaroni ya. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Amrin Al-Hiri ya. Mengabarkan kepadaku Abu Amr Al-Hiri ya, Abu Amr Al-Hiri ya mengabarkan kepada kami. Haddatsana Abul Azhar ya, mengabarkan kepada kami Abul Azhar. Qala, tadi kelewat qolanya. Qala, beliau berkata, haddatsana Qabisah ya, mengabarkan kepada kami Qabisah ya. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan ya, mengabarkan kepada kami Sufyan ya, an Ja'far bin Burqan, dari Ja'far bin Burqan, qala, beliau berkata, sa'ala rajulun Umar bin Abdul Aziz an syai'in minal ahwa ya. Seseorang bertanya, atau seorang laki-laki di sini rajulun ya, sa'ala bertanya Umar bin Abdul Aziz ya, kepada Umar bin Abdul Aziz ya, an syai'in minal ahwa ya, tentang sesuatu dari al ahwa, dari hawa nafsu ya, dari hawa nafsu ya. Uh, maka faqal ya, ilzam ya dinas sabiyyi fil kutab. Nah, beliau ya apa namanya, pegang terus ya, atau lazimkan terus ya, ilzam, pegang terus ya, dinas sabi, agama anak kecil, fil kutab ya, di kutab. Kutab di sini ya kalau sekarang ya madrasah, sekolah itu kan, sekolah ya. Cuma dulu sebutannya kutab ya, sebutannya kutab ya, pegang agama anak ya di dalam kutab ya, agar agama anak tersebut ya sesuai ya dengan sunnah dan juga Al-Quran dan juga sunnah, karena di sana diajarkan uh, Al-Quran dan sunnah, dan juga mereka dijaga ya dari pemikiran-pemikiran yang sesat begitu. Wal Arabi, dan juga orang Arab Baduy, karena orang Arab Baduy ini ya mereka tinggal di pedesaan ya, yang jauh dari kota ya, yang jauh dari kehidupan yang majemuk gitu kan. Kalau di kota ini kan banyak orang, banyak lalu lalang ya, jadi perkembangan lebih cepat, informasi lebih cepat ya. Ya terkadang ada orang membawa informasi yang ternyata informasi tersebut keliru begitu ya, sehingga beliau menyarankan ya tetap di mana, bersama orang-orang Arabi juga ya, orang-orang Baduy, karena mereka berada di desa ya, dan di sana apa namanya, karena informasi terbatas ya, tidak terlalu cepat ya pertukaran informasinya, sehingga apa namanya, agama seseorang itu lebih terjaga gitu ya, karena sama sama seperti kondisinya misalnya sekarang ya, walaupun mungkin tidak bisa disamakan 100%, tapi kurang lebih mirip ya seperti anak-anak yang dipondokkan gitu. Ketika mereka di pondok ya, secara umum ya mereka akan terhambat ya mendapatkan informasi yang begitu cepat ya, sehingga cenderung ya mereka itu akan lebih fokus ya, punya kecenderungan mereka akan lebih fokus ya dengan ya, kalau memang mereka serius belajar, mereka akan lebih fokus, lebih belajar lagi gitu kan ya, tidak
gampang ikut berita sana sini, ada kehebohan apa, ada apa namanya, yang lain-lain lah, ya hal-hal yang terkadang kita tidak bisa filter begitu. Walhu ya amma siwa dzalik, ya. Dan kata beliau, tinggalkan apa atau tinggalkan ya selain hal tersebut, ya tinggalkan selain hal tersebut, ya amma siwa dzalik, ya dari apa selain tersebut gitu, tinggalkan. Ya, jadi beliau di sini ya Umar Ibn Abdul Aziz, ya di sini beliau adalah khalifah dari uh, Umayyah, ya. Anak lupa nih, Umar bin Abdul Aziz ini pada masa Umayyah atau Abbasiyah, ya. Karena Umayyah sih kalau tidak salah, ya. Anak lupa. Di mana beliau ini ya uh, punya nasab ya yang sampai kepada Umar ibn Khattab. Beliau itu kalau nggak salah buyutnya, ya, buyutnya. Gitu. Bahkan anak sedikit lupa juga, ya. Jadi kalau antum pernah dengar kisah ya di mana Umar bin Khattab itu pernah berkeliling pada malam hari, kemudian terjadi uh, cerita ya atau percakapan lah antara seorang anak perempuan dengan ibunya, di mana ibunya ini penjual susu dan ibunya ini ingin ya sedikit memanipulasi lah. Artinya susu tersebut ditambah dengan air, tapi anaknya ditolak sama anaknya, diingatkan nggak boleh segala macam. Dan percakapan tersebut didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada akhirnya nanti ternyata apa anak dari Umar bin Khattab itu nikah sama perempuan tersebut. Ya. Kemudian nanti punya anak, nanti anaknya nyambung ke sini, tapi anak lupa seperti apa ini. Ya. Nantinya Umar bin Abdul Aziz ini uh, punya nasab yang nyambung ke Umar bin Khattab, ya, dan di mana di bawah kepemimpinan beliau ini ketika itu cukup apa namanya baik, ya, punya pengaruh yang sangat baik sampai-sampai dikatakan beliau ini adalah Umar bin Khattab yang kedua, ya, Umar bin Khattab yang kedua gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya beliau adalah khalifah yang kelima, ya, walaupun perkataan tersebut ya perlu ditinjau kembali, ya. Kenapa? Karena tentunya Umar bin Abdul Aziz ini ya walaupun beliau punya keutamaan yang banyak, namun beliau ini apa namanya statusnya masih di bawah sahabi karena beliau bukan sahabi, tabi'in, gitu kan, ya. Dan tentunya kita ya lebih mengunggulkan tabi'in, dan kalaulah memang ada seorang sahabat yang layak, ya tentunya ada yang menjadi apa namanya yang disebut dengan khalifah yang kelima adalah Muawiyah, ya, atau Al-Hasan, ya, karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala kulli hal, ya. Baik. Nah, ini nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, ya, supaya kita ini tidak apa namanya ya terkena syubhat, ya, terkena syubhat, ya, maka kita jaga anak-anak kita ya untuk memilih sekolah yang baik, ya, memilih tempat belajar yang baik, ya. Kemudian ya akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, ya, Abu Abdullah Al-Hafidh mengabarkan kepada kami qala haddatsana Muhammad bin Yazid, ya. Ia berkata, ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yazid, ya. Sami'tu qala, ia berkata sami'tu Aba Yahya Al-Bazzar, ya, aku mendengar Aba Yahya Al-Bazzar yaqul, ia berkata Sami'tu Al-Abbas bin Hamzah yaqul, aku mendengar Al-Abbas ibn Hamzah, ia berkata Sami'tu Ahmad bin Abi Al-Hawari yaqul, ya, aku mendengar Ahmad bin Abi Al-Hawari, ia berkata Sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, aku mendengar Sufyan ibn Uyainah berkata kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu, ya. Kata beliau kullu ma wasafallah, ya, setiap apa yang Allah sifati, ya, setiap apa yang Allah sifati bihi dengannya nafsahu dirinya, jadi setiap apa yang Allah mensifati dirinya, ini fa'ilnya Allah, maf'ulnya nafsahu, ya.
setiap apa yang Allah mensifati dirinya dengannya. Begitu ya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Itu Al-Quran. Fatafsiruhu, maka tafsirnya atau penjelasannya tilawatuhu adalah dengan membacanya. Ya. Wasukutu anhu, dan diam darinya. Ya. Jadi maksud beliau adalah ya penjelasan ya dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dalam Al-Qur'an adalah dengan membacanya. Ya, artinya kita meyakini ya hal tersebut wasukutu anhu, dan diam ya dari apa yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa mempertanyakan kaifiahnya, tanpa menyangka ketika kita menetapkan sifat Allah berarti kita menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Tidak seperti itu. Ya. Maka beliau mengatakan fatafsiruhu tilawatuhu wasyukutu anhu. Ya. Dan diam di sini juga maksudnya apa? Kita taslim ya, berserah diri ya, menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhbarana Abul Hasani Al-Khaffaf ya. Abul Hasan Al-Khaffaf mengabarkan kepada kami qala haddatsana Abul Abbasi Muhammad bin Ishaq As-Sarraj ya, mengabarkan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Qala, beliau berkata, haddatsana Ismail bin Abi Harith, ya, mengabarkan kepada kami Ismail bin Abi Harith. Qala, beliau berkata, haddatsana Al-Haythamu bin Kharijah, ya, mengabarkan kepada kami Haytham ibn Kharijah. Qala, sami'tu Al-Walid bin Muslim. Qala, ya, aku mendengar Walid Ibn Muslim, ia berkata, Sa'altu al-Auza'i wa Sufyana wa Malik bin Anas an hadhil hadithi fi sifat. Ya, aku bertanya, Sa'altu al-Auza'i, aku bertanya kepada al-Auza'i, ya, wa Sufyan Thawri, wa Malik bin Anas, dan Malik ibn Anas, an hadhil ahadith, dari hadis hadis ini, fi sifat, ya, tentang sifat waru'yah dan ru'yah, melihat. Ya, artinya hadis ya, tentang seorang hamba melihat Allah. Ya. Di sini para ulama menyebutnya dengan hadis ru'yah, ar-ru'yah, ya, melihat, maksudnya melihat seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka mengatakan ya, jadi Al-Auza'i, Sufyan dan Malik bin Anas mengatakan amir ruha kama ja'at bila kaif, ya, biarkan ia ya kama ja'at ya sebagaimana datang, ya, artinya uh, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasannya innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr, ya, maka sudah amir ruha, ya, biarkan hadisnya seperti itu aja sudah, ya, ya. Jadi apa namanya, Nabi SAW, sungguhnya kalian akan melihat ya Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam apa namanya, bulan purnama ya, pada malam purnama, maka sudah biarkan seperti itu ya, kama ja'at ya sebagaimana datang, bila kaif ya, tanpa bertanya kaifiyahnya, ya, karakteristiknya, tata caranya seperti apa, bagaimana cara melihat Allahnya, apa yang dilihatnya dan lain sebagainya. Hal tersebut ya tidak perlu ditanyakan bila kaif ya, dan ini selaras dengan ya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya ya tentang kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ya, min duni ta'tilin wala ta'tilin wala tashbihin wala ta'tilin ya. Kemudian ya berkata rahimahullah taala, qal Imam Az-Zuhri ya, Al-Imam Az-Zuhri imamul a'immati fi asrihi wa ainu ulama'il ummati fi waqtih ya. Beliau adalah imamnya para imam fi asrihi, pada apa namanya, pada zamannya, wa ainu ulama ya, dan
Ain di sini apa? Mata, tokoh ya. Tokoh ulama umat fi waktu pada waktunya juga. Ya, artinya pada masa beliau hidup. Ya, beliau berkata apa? Al-Imam Az-Zuhri ini, ya beliau seorang tabi'in, ya. eh, Beliau mengatakan, "'Alallahi al-bayan wa 'alar rasuli al-balagh wa 'alaina taslim." Bagi Allah ya adalah penjelasan ya. Dan bagi Rasul al-balagh menyampaikan. Ya. Sini Allah menjelaskan ya menyampaikan kepada Rasul ya. Dan bagi Rasul apa? Al-balagh menyampaikan ya apa yang beliau dapatkan dari wahyu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaina taslim ya. Dan bagi kami atau bagi kita semua adalah taslim, menerima ya apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan kemudian kita bertanya tentang hal-hal yang lain, kemudian nanti ujung-ujungnya kita apa? Menolak ya apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan sangkaan bahwasannya hal tersebut ya uh, misalnya tidak sesuai dengan akal ya misalnya hal tersebut melazimkan begini dan begitu dan seterusnya ya. Wa an ba'dis salaf ya dan dari sebagian salaf qadamul islami la yathbutu illa ala qantarati taslim ya. Ya apa nih qadamul islam ya kaki Islam ya atau pondasi Islam la yathbut tetap tidak kokoh ya illa ala qantarati taslim kecuali berada di atas jembatan apa namanya taslim ya menerima ya berserah diri jadi Islam itu ya tidak akan kokoh ya kalau kita ini tidak berserah diri ya menerima kalau apa-apa dibantah ya kalau apa-apa di eh, apa namanya dipertanyakan ya, maka tidak akan kokoh ya karena kita yakin bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang benar ya maka kita cukup mengimaninya ya ketika sampai kepada kita kabar dari Allah dan juga Rasul. Ya, ini berarti menekankan bahwasannya bagi kita untuk wajib ittiba ya, wajibnya ittiba. Dan tentunya kita tidak akan ittiba ya, kecuali kita taslim ya, berserah diri, menerima ya, tunduk kepada apa yang datang kepada kita ya. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala Abu Usman As-Sabuni akhbarana Abu Tahir bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami Abu Tahir bin Khuzaimah qala beliau berkata haddatsana jaddi al-imam mengabarkan kepada kami kakekku jaddi al-imam qala beliau berkata haddatsana Ahmad bin Nasr mengabarkan kepada kami Ahmad bin Nasr qala beliau berkata haddatsana Abu Ya'qub ya halaman selanjutnya haddatsana Abu Ya'qub Al-Hunaini mengabarkan kepada kami Abu Ya'qub Al-Hunaini qala beliau berkata haddatsana Katsir bin Abdullah Al-Muzani ya mengabarkan kepada kami Katsir bin Abdullah Al-Muzani an abihi dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya qala beliau berkata kakeknya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadzal dina bada'a ghariban ya sesungguhnya agama ini datang dalam keadaan asing di mana Nabi SAW berdakwah ketika itu ya bersendiri ya maka ada fase di mana beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian ada fase di mana beliau dakwah secara terang-terangan ya dan juga di mana ada fase beliau ya berdakwah ya kepada orang-orang sekitar ya kemudian juga ada fase di mana beliau berdakwah kepada para raja dan itu ada fasenya yang menunjukkan bahwasannya awalnya Islam apa namanya agama ini ya datang ya asing ya tidak dikenal
wa sayaudu ghariban kama bada, ya, dan akan kembali asing sebagaimana ia datang, ya, atau ia mulai, ya, sebagaimana agama ini di awal-awal. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Qila, dikatakan, ya, penanyanya tidak diketahui siapa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, ya, siapa orang-orang asing tersebut? Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelahku, artinya setelah beliau wafat. Wa yu'allimunaha ibadallah, dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Tapi di sini, ya, di footnote dikatakan hadisnya dhaif, ya, dengan riwayat ini, ya, ya, hadisnya dhaif, ya. Cuma di sini dinukil, ya, ada hadis yang senada yang diriwayatkan dari dalam kitab Sahih Muslim, ya, yang lafadznya kurang lebih hampir sama. Tapi hadis dengan lafadz ini, ya, hadisnya dhaif, ya, dhaifun jiddan, bahkan, ya, di sini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam uh, dhaif al-jami', ya, dhaif al-jami'. Ya, jadi dalam hadis ini, ya, yang menjelaskan bahwasannya, ya, agama Islam ini asing awalnya, kemudian akan kembali lagi asing, ya, maka berbahagia bagi orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tetap berada di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang yang tetap berada di sunnah Rasul SAW. Berarti apa dia? Ittiba, ya, dan tidak melakukan ibtidak, ya, melakukan kebid'ahan. Maka kalau kita ingin termasuk orang-orang, ya, al-ghuraba, ya, maka hendaknya kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik, ya, sunnah yang nanti, ya, hukumnya wajib ataupun sunnah yang bersifat mustahab, ya, karena sebagian orang di zaman ini, ya, justru meninggalkan, ya, sunnah dengan alasan bahwasanya hukumnya mustahab, ya, walaupun mustahab, ya, tentunya kita, ya, jalankan, apalagi di zaman sekarang, ya, supaya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tetap hidup, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian berkata rahimahullah taala, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, Abu Abdullah al-Hafidh mengabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, sami'tu Abul Hasani al-Karizi yaqul, ya, aku mendengar Abul Hasan al-Karizi, ia berkata, sami'tu Ali bin Abdul Aziz yaqul, ya, aku mendengar Ali bin Abdul Aziz yaqul, ia berkata, sami'tu Aba Ubaidinil Qasim bin Salam yaqul, aku mendengar Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam, ia berkata, yaqul, al-muttabi'u lis-sunnati kal-qabidi al-jamr, ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang mengatakan al-muttabi' li sunnah, orang yang mengikuti sunnah, meniti sunnah, ya, zahiran wa batinan, tentunya, ya, secara zahir dan batin. Kal qabid, seperti orang yang menggenggam al jamr, ya, bara api. Al jamr ini bara api. Wa huwa al-yawma indi, ya, dan ia, yaitu al-muttabi'u li sunnah, al-yawma, pada hari ini, indi, di sisiku, ya, kata beliau, kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, afdal, ya, lebih utama, min darbi sayfi fi sabilillah, daripada, ya, menebaskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beliau, ya, ini pada masa beliau, ya, beliau sampai mengatakan, ya, orang yang berada dalam sunnah
ya, saking beratnya seperti orang yang memegang bara api. Dan beliau ya saking apa namanya ya, saking mungkin jarangnya atau sedikitnya orang yang berpegang pada sunnah, beliau mengatakan ya hal tersebut, orang tersebut lebih baik ya daripada orang tersebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya tidak hanya dia mengikuti sunnah saja, ya tentunya dia mengajarkan sunnah, ya. Bahkan kalau dia mampu, punya kemampuan, ya, dia membantah, ya, dia membantah, ya, syubhat-syubhat yang tersebar, begitu. Makanya beliau mengatakan itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, dan itu juga termasuk jihad, membantah, ya, menjelaskan yang batil, itu juga termasuk jihad kalau memang seorang punya kemampuan di sana. Adapun orang-orang yang tidak punya kemampuan, maka dia ya bertakwa kepada Allah semampu dirinya. Kalau dia hanya mampu untuk mengamalkannya saja, dia amalkan. Kalau dia mampu untuk mengajarkan sampai mengajarkannya saja, maka dia ajarkan. Kalau dia mampu sampai memberikan bantahan ya kepada ahlul bid'ah, maka dia lakukan. Kemudian beliau berkata, waruya anil a'mash, ya, dan diriwayatkan dari al-a'mash an abid duha, dari abid duha an masruq, dari masruq. Qala, beliau berkata, dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud, ya, kami dahulu mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ini Masruq ini ulama tabi'in ya, yang ada di kota Makkah, termasuk muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini ya di antara sahabat yang beliau tinggal di Mekah ketika itu. Karena para sahabat ketika sepeninggal Nabi SAW, mereka nggak berdiam diri di satu tempat ya. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Irak ya, dan lain-lain. Dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud, ya. Kami dahulu masuk kepada Abdullah bin Mas'ud, faqal, maka beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu, maka ucapkanlah, sampaikanlah. Jadi kalau dia tahu, dia punya ilmunya, maka sampaikan. Waman lam ya'mal, waman lam ya'lam, afwan. Waman lam ya'lam, dan barang siapa yang tidak mengetahui, falyaqul Allahu a'lam. Maka hendaknya ia mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu, yang lebih tahu. Fa inna, kata beliau, karena sesungguhnya minal ilmi an yaqula lima la ya'lam. Termasuk dari ilmu ya, dari seorang dari namanya sebuah pengetahuan menunjukkan bahwasanya seorang berilmu an yaqula lima la ya'lam, ya, agar ia untuk mengatakan kepada apa yang ia tidak ketahui, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya, jadi kata beliau, ya, seorang yang mengatakan seorang yang mengetahui, maka dia ucapkan apa yang ia ketahui. Adapun yang tidak ia ketahui, maka dia ucapkan apa? Allahu a'lam. Ya, kenapa harus mengucapkan Allahu a'lam? Kata beliau, fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk dalam keilmuan, ya, termasuk ya ilmu ya adalah ia mengatakan kepada suatu perkara yang ia tidak ketahui, Allahu a'lam, ya, karena sejatinya seorang yang jahil adalah seorang ya, jahil itu dua, ya, seorang yang tahu bahwasan dirinya bodoh, ini yang ringan ya, dan yang lebih berat adalah orang yang tidak tahu bahwasan dirinya bodoh, ya, dia bodoh tapi dia nggak sadar bahwasannya dirinya bodoh, ya. Adapun kalau orang yang tahu ya bahwasanya dirinya bodoh, ya, maka ini ya tidak apa namanya, yang ringan, ya, tidak seberat yang pertama, ya, dan tidak tercela selama dia tahu, ya. Makanya di sini beliau mengatakan minal ilmi, termasuk dari ilmu, an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam, ya. Dia mengatakan kepada sesuatu yang ia tidak ketahui, Allahu a'lam, ya.
Qala Allahu azza wa jalla nabihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan ya dari dakwah ini ya berupa balasan. Aku tidak meminta balasan dari apa yang aku sampaikan ini. Ya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan orang yang mengada-ada ya. Artinya maksudnya mengada-ada ini adalah mengatakan sesuatu yang tidak beliau ketahui. Ya, wa ma ana minal mutakallifin ya. Sungguhnya aku bukan orang yang mengada-ada ya, yang membuat-buat sesuatu ya. Tapi apa yang beliau sampaikan ya adalah apa yang Allah wahyukan kepada dirinya, kemudian beliau sampaikan. Bukan beliau mengatakan sesuatu yang tidak beliau ketahui, kemudian beliau atau itu termasuk hasil pikiran beliau, tidak. Begitu ya. Kemudian ya, kemudian penulis rahimahullah taala berkata, ya, ini kayaknya pembahasan terakhir ya. Setelahnya selesai. Ya, mudah-mudahan kita bisa habiskan. Ya, sebagaimana tadi lewat. Ya, akhbarona ya, akhbarona Abu Abdullah Al-Hafidh ya, mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Abbas Al-Ma'qili ya, mengabarkan kepada kami Abu Abbas Al-Ma'qili qala, beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Abdul Jabbari Al-Utaridi ya, mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi qala, beliau berkata, haddatsani Abi, mengabarkan kepadaku Abi, ayahku ya, ayahnya Ahmad bin Abdul Jabbar. Qala, beliau berkata, haddatsani Abdurrahman ad-Dabbi, mengabarkan kepadaku Abdurrahman ad-Dabbi, Anil Qasim bin Urwah, dari Qasim bin Urwah, An Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi ya, beliau mengatakan apa? Dakhaltu, aku masuk. Ya, aku mendatangi ya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Faja'altu anzur ilaihi nadharan syadida. Ya, maka aku melihat ya, faja'altu anzur ilaihi nadharan syadida. Aku melihat aku mulai di sini, ja'altu di sini aku mulai, afwan ya, faja'altu aku mulai anzuru melihat ilaihi kepadanya nadharan syadida ya, dengan pandangan yang serius ya. Jadi nggak biasa pandangan yang keras. Keras di sini maksudnya serius ya, penglihatan yang serius. Seperti orang uh, terheran nanti, karena memang beliau mengatakan nanti heran beliau ya. Fakol ya, maka beliau berkata ya, yaitu siapa yang berkata di sini, Umar ibn Abdul Aziz ya, berkata, innaka latanzuru ilayya nadharan ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil Madinah ya. Fakol ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Innaka, sesungguhnya engkau, la tanzuru ilayya ya, melihat sungguh ya, melihatku, tanzur ilayya nadharan ya, dengan penglihatan, ma kunta, yang dahulu ya, ma kunta, yang dahulu engkau ya tidak ya, ma kunta tanzur, sini ma di sini nafi ya, yang dahulu engkau tidak ya, tanzuruhu ya, melihatnya, ilayya ya, kepadaku, wa ana bil Madinah, sedang aku berada di Madinah, kata beliau. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini merasa heran ya dari ya pandangan yang diberikan oleh Muhammad bin Ka'ab. Ya. Beliau mengatakan, sungguhnya engkau melihatku dengan pandangan yang dahulu engkau tidak
melihat dengan pandangan tersebut ketika aku berada di Madinah, ya. Fakultu, ya, maka dijawab, ya, aku mengatakan li ta'ajjubi, ya, karena rasa takjubku. Jadi beliau heran, ya, ada rasa takjub, ya, rasa heran, rasa kaget, ya. Faqal, ya, beliau berkata, wa mimma ta'jab, dari apa engkau takjub, ya, heran, ya. Qultu, ya. Qultu. Ini agak ini, ya. Ia berkata, qultu, aku berkata, ya. Qala di sini adalah ucapannya Qasim bin Urwah. Ya. Ia berkata, ya, maksudnya perawinya mengatakan qultu, ya, bahwasannya aku mengatakan, ya. Qala qultu, ya. Ya, aku mengatakan, itu siapa yang mengatakan? Saya di sini Muhammad bin Ka'ab, ya. Lima hala min launik, ya. Ya, aku mengatakan, ya, karena apa yang hal di sini berubah, min launik, ya, dari warnamu, ya. Karena apa yang berubah dari warnamu, ya. Jadi mungkin ada perubahan dari warna, ya, kulit dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Wa nahala min jismik, ya, dan kurus, ya, badanmu, ya, dan kurusnya dari badanmu, ya. Jadi beliau melihat warna kulitnya berubah, ya, mungkin karena sudah tua, kemudian juga sakit, ya, dan juga apa, nahala, ya, mengurus, ya, badannya, ya, badannya kurus. Wa nafa min sya'arik, dan rontok dari rambutmu, ya, rontoknya dari rambutmu, ya, jadi rambutnya rontok, badannya kurus, rambutnya rontok, nafa di sini rontok dari rambutmu. Qala, ya, beliau berkata, kaifa law ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri, maka bagaimana jika engkau melihatku, ya, setelah tiga, nggak tahu nih setelah tiga apa maksudnya, 3 hari atau 3 pekan, ya, fi qabri, di dalam kuburku, ya. Wa qad salat hadaqatai hadaqota wa qad salat hadaqotaya ala wajnatayya, ya, dan sungguh telah turun, ya, dan sungguh telah turun, salah di sini turun, ya, ada kota, ya, ya, ada kota di sini, apa namanya, yang hitam nih, ya, titik hitam yang ada di mata itu turun, ya. Kalau orang meninggal itu kan matanya sudah nggak bisa bergerak, maka dia biasanya akan turun gitu kan, kelihatannya turun, ya, ya. Ala wajnatai, ya, wajnatai itu ini nih, apa namanya, ya, pipi ini kan, ini yang nongol di sini gitu, ya. Namanya apa ya? Ya, kalau sini dijelaskan di footnote, al-wajnah martafa'a minal khaddain, ya. Apa yang timbul, yang muncul dari pipi. Ini kan pipi yang muncul di sini. Ya, jadi apa namanya tadi, titik hitam matanya itu turun ke bawah gitu. Ya, bisa difahami, ya. Wajnatai, ya. Dua, jadi ini musanna, ya. Ada kota, ya, ya. Karena ada alif di sini menunjukkan musanna, dia dua. Kemudian ala wajnatai, ya, ya. Ini juga menunjukkan dua, ya. Jadi dua mata yang hitam ini turun, yang ke mana? Ke sini nih. Ya. Yang ada di atas pipi ini, yang menonjol. Wasala min khoroya fi fami sodidan. Ya. Dan mengalir, apa namanya? Ini min khoroi, itu dua lubang hidung, fi fami, dalam mulutku, sodi dan nanah. Jadi mengalir nanah, ya, dari sini ke mulut, ya. Kuntali asyadda nukrah, ya. Kuntali asyadda nukrah, dahulu engkau, ya, sangat mengingkariku, ya. Dahulu engkau, ya, sangat mengingkariku. Hadithni hadithan kunta
haddatsanihi an Abdullah bin Abbas, ya. Ya, sampaikanlah kepadaku ya sebuah hadis, ya hadis nih, ya sampaikanlah kepadaku sebuah hadis kunta haddatsanihi an Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan apa namanya? Semangatnya Umar bin Abdul Aziz, ya, walaupun beliau sedang berbaring di kasurnya, ya, beliau tidak bisa apa-apa lagi, ya, dan beliau tadi ya digambarkan kulitnya sudah berubah, rambutnya rontok, badannya juga mengurus, ya. Tapi beliau apa? Mengatakan haditsni, ya, sampaikan kepadaku hadis, hadisan kunta yang dahulu engkau haddatsani, ya, menyampaikan kepadaku an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Qala, ya, qultu, ya. Ia berkata, oh gini gini. Qala di sini ia berkata kembali ke tadi Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab berkata apa? Qultu, aku berkata. Begitu ya. Aku berkata. Haddatsani Abdullah bin Abbas. Ya. Mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yarfa'ul haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, ya. Yang yarfa' di sini yang ia mengangkat hadis kepada Rasulullah SAW. Ini sebetulnya mustalah ya. Ya, maksudnya apa? Hadis ini marfu. Marfu itu hadis itu sampai kepada Nabi SAW. Ya, jadi yarfa'ul hadis, dia mengangkat hadis ke Rasul. Maksudnya bukan mengangkat hadis yang diangkat, tapi menunjukkan bahwasannya hadis ini nyambung sampai Rasul SAW. Ya, jadi ada istilah hadis marfu', itu hadis yang sampai kepada Rasul. Ada hadis mauquf, ya, yang cuma yang hadis itu berhenti, maksudnya berhenti sampai sahabat, gitu ya. Hadis tersebut sampai sahabat. Qala, ya, beliau berkata, inna likulli syai'in syarafan. Ya, sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan. Wa asyraful majalisi mastuqbila bihil qiblah. Dan majlis yang paling mulia mastuqbila bihil qiblah. Ya, yang ia menghadap ke arah kiblat. Mastuqbila bihil qiblah, yang menghadap ke arah kiblat. La tusallu khalfa na'imin wala muhdits. Ya. Janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur, dan juga janganlah sholat di belakang orang yang berhadas. Ya. La tusallu khalfa na'imin wala muhdits. Waqtulul hayyata wal aqrab. Dan bunuhlah al-hayyah, ular, wal aqrab, kalajengking, wa in kuntum fi salatikum, walaupun kalian berada di dalam salat, ya, walaupun kalian berada di dalam salat. Wala tasturul judura bithiyab. Dan janganlah kalian menutup uh, judur, jamak dari jidar, tembok-tembok, bithiyab, dengan pakaian, dengan penutup, ya. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idnihi fa innama yanzuru finnar. Barang siapa yang melihat fi kitabi akhihi, pada tulisan atau buku temannya, bighairi idnihi, tanpa izin darinya, fa innama yanzuru finnar. Karena sesungguhnya ia akan fa innama yanzuru finnar, ya. Hanya saja ia melihat kepada api. Artinya dia orang yang melihat di dalam tulisan temannya tanpa izin, ya, sama saja dia melihat apa di neraka. Ala unabbiukum bisyirarikum, ya, ketahuilah, ya, ala unabbiukum, ya, atau maukah engkau, ya, tidakkah engkau aku kabarkan, gitu ya, tidakkah engkau aku kabarkan bisyirarikum, dengan orang yang paling buruk di antara kalian. Bisyirarikum, dengan orang yang paling buruk di antara kalian. Qalu, mereka berkata, bala, ya, bala, ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Ya, ya, wahai Rasulullah. Qala, beliau berkata, Rasul berkata, alladzi yajlidu abdahu
ya, wa yamna'u rifdah, yaitu orang yang mencambuk, ya, yajlid abdahu, yang mencambuk hambanya, budaknya, wa yamna'u rifdah, dan menolak pemberiannya, ya. Dia sudah mencambuk, kemudian menolak pemberiannya. Rifdahu di sini dijelaskan al-ata' was-silah, ya, pemberian dan hubungan, silah, ya. Wa yanzilu wahdah, dan meninggal, apa namanya, dan tinggal sendiri. Wa yanzilu wahdah, atau meninggalkannya sendiri, ya. Cambuk hambanya, kemudian pemberiannya ditolak, kemudian dia meninggalkannya sendiri, ya. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, ya. Maukah, atau ya, afala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bisyarrin min dzalik, ya, dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu, ya, dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu, dari seorang yang mencambuk hambanya, ya, alladzi yubghidun nasa wa yubghidunahu, yaitu orang yang membenci manusia, yubghid, ya, membenci manusia, abghadha yubghid, atau membuat marah manusia, wa yubghidunahu, dan mereka membuat marahnya, iya, atau mereka membencinya juga, ya. Afala unabbiukum bisyarri min dzalik, ya, maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih buruk lagi dari itu, alladzi yaqilu atharah, yaitu orang yang, yaqil itu kita artikan apa namanya, memaafkan lah, ya, memaafkan kesalahan, ya. Ada kan sebuah hadis, ya, man aqala uh, min akhihi, atau apa, ya, atau kama qala man aqala min akhihi aqalahu Allah, ya, barang siapa yang mengiqalah, ya, saudaranya, maka Allah akan memaafkan, ya, kesalahannya. Jadi dalam fikih muamalah itu ada yang disebut dengan al-iqalah, ya. Iqalah itu kalau seorang, ya, sudah beli sesuatu, Anda penjual nih, Anda jual barang ke antum, misalnya, eh, anggaplah handphone, ya, kemudian sudah terjadi akad jual beli, sudah sah, sudah berpisah kita, kemudian tiba-tiba besoknya antum datang, ya, atau paginya kita akad, sorenya antum datang, ya, karena ternyata sampai di rumah antum mikir-mikir lagi, kok, kenapa tadi beli, ya, kok kayaknya kurang manfaat membeli barang ini, beli HP ini kayaknya kurang manfaat, ya. Akhirnya antum datang lagi ke ana, minta untuk dibatalkan akad jual belinya. Artinya minta, ya, uangnya dikembalikan, kemudian HP-nya juga dikembalikan. Seperti itu. Itu namanya iqalah, ya. Ya, itu hukumnya sunnah, ya, bagi orang yang bertransaksi. Kalau ada orang yang beli barang kita, kemudian dia nggak jadi, dia mau minta retur, yang dikembalikan, ya, itu disunahkan untuk kita menerima. Kenapa? Karena Allah akan ikolah kita juga, ya, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita juga, gitu, ya. La yaqilu asarah, ya. Alladzi la yaqil, yang dia tidak memaafkan kesalahan. Asarah ini kesalahan. Wala yaqbalu ma'dzur, dan dia tidak menerima maaf. Ini orang yang paling buruk, ya. Orang salah langsung aja sikat, ya. Orang sudah minta maaf nggak dimaafkan, ya. Wala yaghfiru dzanban, dan tidak memaafkan dosa, ya. Afal unabbiukum bisyarri min dzalik. Tahukah engkau aku kabarkan sesuatu yang buruk dari itu? Alladzi la yurja khairuhu, ya, sesuatu yang, atau seorang yang tidak diharapkan kebaikannya, ya. Seorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Wala yu'manu syarruh, dan tidak aman dari keburukannya, ya, tidak aman dari keburukannya. Man ahabba an yakuna aqwan nas, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, maka hendaknya bertawakal kepada Allah, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, ya. Kalau sekarang orang itu bilang apa? Eh, Sering membicarakan tentang mental health, ya, kesehatan mental. Itu antum mau mentalnya kuat, ya, sejatinya antum harus tawakal kepada Allah, gitu kan. Ketika mengerjakan sesuatu gagal, sudah sandarkan kepada Allah, ya. Karena kita sudah usaha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
atau ketika kita mau usaha kita nggak tahu khawatir dengan hasil dari usaha kita, sudah tawakal. Yang penting usaha kita maksimal. Ya. Waman ahabba, dan siapa yang suka an yakuna aghnan nas, ya, menjadi orang yang paling kaya, falyakun bima fi yadillah awthaqu minhu bima fi yadi ghairi. Sudah jam setengah 9 nih. Eh, sedikit lagi padahal, ya. Barang siapa yang menyukai, ya, atau yang ingin menjadi orang yang paling kaya, falyakun bima fi yadillah, ya, maka hendaklah dia yakin dengan apa yang ada di tangan Allah atau di sisi Allah. Awthaq, ya, lebih yakin, ya. Falyakun awthaq, ya, di sini maka harus lebih yakin. Falyakun awthaq bima fi yadillah, dengan apa yang ada di sisi Allah, ya. Minhu bima fi yadi ghairihi, ya, daripada apa yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mungkin dicukupkan dulu sampai di sini, ya. Namun nanti di akhir dijelaskan di footnote, ya, hadisnya dhaifun jiddan, ya, hadisnya dhaifun jiddan, ya, karena anda nggak terlalu banyak mensyarah, ya, terkait penjelasan dari hadis tersebut, ya, karena hadisnya dhaif, ya. Di sini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, ya. Namun secara umum di sini, ya, syahidnya adalah eh, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, di mana ketika beliau kondisinya sudah tidak baik-baik saja, ya, tadi sedang sakit-sakitan, tapi beliau tetap ingin mengambil hadis, ya, mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Soal nanti kita lanjutkan lagi, ya, walaupun sedikit lagi, nanti kita lanjutkan sampai di halaman 37, ya. Tapi sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Anda izin bertanya? Iya, silakan. Pak Deddy, barakallah. Ya, itu yang saya tadi sebutkan tadi, yang berbaring, yang rambutnya pada rontok, terus pelupuk matanya turun, gitu. Itu Umar bin Abdul Aziz, kan? Iya, jadi ini kan karena tua atau diracun sakit? karena umurnya sudah tidak muda lagi dan mungkin sakit juga. Oh, sependat. Ya. Jadi kan di sini siapa yang Muhammad, ya, bin Ka'ab Al-Qurazi, di sini beliau melihat keadaannya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini warna tubuhnya sudah berubah, kemudian badannya juga sudah kurus, kemudian rambutnya rontok, ya. Tapi disinilah kemudian beliau Umar bin Abdul Aziz mengandaikan yang lebih parah lagi keadaannya, ya. Bagaimana kalau engkau nanti melihatku setelah tiga tiga hari, ya, di dalam kuburku, ya, di mana apa, matanya itu yang hitam sudah turun, ya, kemudian juga nanah keluar, ya, sungguh engkau akan apa, kunta li asyad dan nukrah, maka engkau sungguh akan sangat mengingkarinya, atau ya, kondisi yang sekarang aja sudah melihatnya dengan pandangan yang aneh, gitu kan, maksud beliau kan. Maka nanti kalau beliau sudah meninggal, maka engkau akan lebih lagi mengingkarinya, gitu kan, lebih nggak mau, ya, entah. Namun kita secara apa namanya, manusiawi, ketika melihat kondisi seorang yang seperti itu kan, kita terkadang satu sisi kasihan, tapi satu sisi juga kita kadang agak sedikit menjaga jarak lah, dalam tanda kutip seperti itu. Maka walaupun kondisi beliau seperti itu, ya, beliau di sini minta untuk dibacakan hadis Nabi SAW, ya. Baik. Nah, Masya Allah.
Ya, Ana cukupkan ya sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, walaupun agak nanggung tadi pembacaan hadisnya atau pembacaan kitabnya, namun kita nanti selesaikan di pekan yang akan datang dan masuk ke dalam pembahasan baru tentang al-imanu bil ba'thi wa bi ahwali yaumil qiyamah, ya, beriman tentang hari kebangkitan dan keadaan-keadaan pada hari hari kiamat. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Anda cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.